Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya @nasura2101. Dan untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita yang berjudul Kontrakan Dua Pintu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kontrakan dua pintu ini bercerita tentang kontrakan di pinggir sungai di daerah Kebun Asem. Kejadian ini terjadi setelah reformasi tahun 1998. Sutejo, Cakentir, secara tidak sengaja dapat kerjaan di daerah Dapuran Dadap Serep. Capek kalau harus pulang pergi karena tempat tinggal dan tempat kerjanya cukup jauh. Selain menyita waktu juga bakal menguras energi. Akhirnya ia putuskan untuk mencari kos-kosan. Tanpa sengaja, dapat kos-kosan di tepi sungai di Kebun Asem. Begini ceritanya. Malam itu gerimis. Setelah jam kerja selesai, kisaran jam 4 sore, Sutejo membersihkan diri di tempat kerja, yaitu mandi dan ganti baju, lalu keluar jalan kaki untuk mencari kos-kosan. Sutejo berjalan sendirian karena teman-temannya sudah pulang ke kontrakan masing-masing. Semua temannya memang tinggal di tempat yang berbeda. Sutejo berjalan sambil merokok sesekali. Saat bertemu warga setempat, ia bertanya tentang kos-kosan di tempat itu. Sudah jauh ia berjalan tapi belum ia dapatkan kos-kosan kosong. Dilalah, kok ia penuh semua. Ada satu kosan kosong tapi bersebelahan sama kuburan. Dia tolak saja karena sudah malas urusan dengan memedi atau didemit. Pol pinggir, dekat kuburan kampung, mana mahal pula. Gajinya saja bahkan tidak mencukupi buat bayar kosan tersebut. Sutejo melanjutkan pencarian hingga ke pelosok kampung. Jalan agak jauh, yang penting ada tempat saja sudah cukup. Batinnya mulai putus asa. Sore sudah berganti malam sehabis isya. Dia belum mendapatkan tempat kos. Malah jalan yang ia lalui mentok. Jalanan yang ia lalui menemui jalan buntu. Tanpa sengaja ia melihat seorang warga yang melintas. Lalu ia bergegas menyapanya. "Permisi Pak, boleh saya bertanya sebentar?" Sapa Sutejo berbahasa basi. "Iya Dek, apa yang bisa Bapak bantu?" "Saya dari tadi muter-muter nyari kos-kosan atau kontrakan Pak. Tapi hampir semua tempat yang saya datangi sudah penuh. Apakah di sekitar sini ada kos-kosan atau kontrakan kosong?" Sutejo mengakhiri ceritanya dengan pertanyaan. "Oh, ada Dek, tapi kecil dan tempatnya agak sepi, soalnya di pinggir sungai," jawab si bapak menjelaskan. "Wah, kebetulan sekali kalau gitu Pak. Gak apa-apa meski kecil Pak. Saya sendirian kok, asal bisa dipakai buat tidur saja Pak." Si bapak tampak manggut-manggut mendengar ucapan Sutejo. "Bisa kasih tahu di mana tempatnya Pak?" sambung Sutejo lagi. "Ayo, Bapak antarkan. Kebetulan kosannya di samping rumah Bapak," ucap si bapak sambil berjalan meninggalkan Sutejo yang masih tampak terbengong, seolah tidak percaya sudah dapat kos-kosan. "Mari, ikut Bapak," ajak si bapak sembari berjalan. Sutejo akhirnya mengikutinya dari belakang. Di sebuah sudut mereka berbelok ke arah jalan setapak yang berujung ke sebuah pertigaan. Di pertigaan itu mereka terus lurus menyusuri jalan setapak. Yang di samping kirinya ada rawa kayak bekas tambak. Di tepi jalan ada jaring ikan atau waring hitam dan ada beberapa pohon ketapang yang rindang. Dan di samping kanan hanya rawa berumput liar agak tinggi. "Ngeri, gimana kalau ada ular piton?" batin Sutejo bergidik ngeri. Tapi tidak urung ia beranjak berjalan setengah berlari mengikuti si bapak. Pas jalan sendirian malam-malam, lalu hap, ditangkap deh sama si ular piton. Dililit sampai tulangmu remuk. Krek. Sutejo sampai jumbul membayangkan hal itu. "Wis, acur-acur." Refleks bibirnya berucap lirih lalu ia menelan ludah.
Sutejo terus membayangkan segala kengerian tentang rawa sambil terus berjalan mengikuti si bapak. Di depan nampak bangunan tembok di atas rawa pakai selub gantung. Di depan kontrakan ada lampu pijar yang menyala dan ada beberapa tiang lampu. Aku pikir sih oke, karena memang agak jeda dari pemukiman, ya sekitar 100 meter kurang lebihnya, batin Sutejo. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju. Di kos-kosan ini ada 6 kamar kontrakan berjejer. 5 kamar lampunya sudah menyala, yang artinya sebagai pertanda bahwa di dalamnya sudah ada penghuninya. Iya dek, kontrakannya tinggal satu di ujung itu yang masih gelap, ucap si bapak menjelaskan. Lalu Sutejo mengiyakan. Berkenalan dengan si bapak, ia bernama Pak Dandono, biasa dipanggil Pak Dan. Ini bayarnya ke siapa pak? Tanya Sutejo tanpa basa-basi. Ke Pak Haji Jupri, jawab Pak Dan. Lah, Haji Jupri yang mana, kan aku nggak tahu. Batin Sutejo bingung. Tapi Sutejo hanya senyum saja sambil mengeluarkan rokok. Tunggu di sini, sebentar, aku ngomong sama Haji Jupri dulu, ucap Pak Dan lalu pergi. Di depan kontrakan agak menyamping ujung ada rumah. Kayaknya si warung, gumam Sutejo. Terlihat pintu warung masih terbuka. Aneh juga warungan di situ. Emang siapa yang beli? Apa cuma menyediakan untuk penghuni kontrakan 6 kamar saja? Apa penghasilannya cukup untuk biaya hidup? Pikiran Sutejo menerawang jauh. Dasar cakentir, ngapain juga mikirin hidup orang? Lawang hidupnya sendiri saja masih terlunta-lunta. Tanpa sadar Tejo sudah ngeloyor menuju warung, membeli 2 bungkus rokok, 1 buat aku sendiri, 1 buat Pak Dan sebagai tanda terima kasihku kepada Pak Dan. Saat Tejo hendak meninggalkan warung, tiba-tiba ibu warung bertanya, mau ngontrak di ujung ya mas? Tejo hanya mengangguk mengiyakan tanpa berucap sepatah kata pun. Tidak lama kemudian Pak Dan pun tiba-tiba sudah di belakang Tejo. Pak Dan? Refleks Tejo berucap bingung. Ia tampak menatap Pak Dan dengan sorot mata ngeri, bercampur tidak percaya. Lah, bapak kapan datangnya? Tanya Tejo lagi mencoba mencairkan suasananya. Karena Pak Dan juga tampak tidak nyaman, ditatap ngeri oleh Tejo. Dek, kata Haji Jupri 250.000 saja, nggak apa-apa kalau sendiri. Alih-alih menjawab pertanyaan Tejo, Pak Dan malah menjelaskan harga sewa kamar kos-kosan yang akan disewa Tejo. Belum lagi Tejo sempat menjawab karena otaknya masih berusaha mencerna ucapan Pak Dan. Tiba-tiba Pak Dan kembali berucap, 200.000. Kali ini ucapan Pak Dan tampak dingin, bahkan terkesan beku, membuat Tejo mengerutkan kening. Iya pak, tidak urung akhirnya geragapan Tejo menjawab. Tapi langsung malam ini saya tempati, soalnya di kerjaan tidak boleh ditempati untuk tidur. Ucap Tejo selanjutnya berterus terang. Selain itu Tejo juga sudah sangat capek berjalan jauh untuk mencari kos-kosan. Gak mungkin ia balik lagi jalan kaki, balik ke tempat kerjanya. Kamarnya kotor, gimana? Pak Dan menjelaskan keadaan kamar yang diakhiri dengan pertanyaan. Singkat cerita, Tejo diantar Pak Dan ke kontrakan paling ujung. Tidak lupa Tejo memberikan sebungkus rokok yang tadi dibelinya dari warung sebungkus, sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu mencari tempat tinggal. Mata Tejo memindai ke segala arah sebelum masuk kamarnya. 6 kamar sejajar beruntun dengan bentuk dan model yang sama. Warna sama, model pintunya juga sama juga, dan emperan depannya los-losan. Bisa mondar-mandir di depan 5 kontrakan tanpa ada pembatas. Jadi terasa luas dan bebas mau tiduran atau santuy di emperan karena sudah di keramik juga. Malam setelah Pak Dan menyerahkan kunci, ia langsung berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Tejo menyerahkan uang kontrakan kepada Pak Dan sebelum orangnya pergi. Tapi ada yang aneh saat Pak Dan kembali pulang. Karena arah pulangnya tidak dapat dilihat Tejo, padahal Tejo memperhatikan Pak Dan pergi saat ia pamit. Tejo seolah ngeblank tiba-tiba, Pak Dan sudah nggak ada setelah berpamitan. Lah, Pak Dan tadi perginya ke arah mana ya? Kok aku nggak lihat? Batin Tejo bingung. Dia ke arah kanan atau ke arah kiri? Batin Tejo lagi sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tejo berusaha memindai ke segala arah, berusaha memindai keberadaan Pak Dan yang baru saja pergi, tapi tidak menemukan keberadaan Pak Dan.
Dari kontrakan hanya 2 arah jalan, yaitu jalan yang mengarah ke warung. Setelah warung sudah tidak ada jalan lagi. Warung itu rumah terakhir. Lagi-lagi Tejo menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Memang benar hanya warung itu saja, rumah terakhir sebelahnya sudah rawa, lalu sungai besar. Mata Tejo kembali tertuju pada warung, tapi saat matanya melihat ke warung tempat ia membeli rokok tadi, semuanya gelap. Mungkin beliaunya sudah tutup. Sudahlah, daripada bingung mikirin kemana perginya Pak Dan, mending aku istirahat. Bodoh amat dia mau pergi kemana. Akhirnya Tejo membuka pintu kamarnya, meski menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab di dadanya. Di dalam kamar kontrakan, Tejo merasakan hawa pengap. Mungkin karena lama tidak ditempati. Ia juga merasakan tiba-tiba suasana sepi, bahkan hening. Mungkin karena sudah malam larut. Akhirnya Tejo memutuskan untuk keluar kamar dan rebahan di lantai depan kontrakan dengan posisi pintu terbuka. Dengan maksud biar hawa pengap dari dalam kamar keluar dan berganti dengan udara yang baru, agar sirkulasi udara menjadi berganti. Tampak semua kamar kontrakan yang lain sudah tertutup rapat, meski lampunya masih menyala. Saking capeknya, akhirnya Tejo tertidur di depan pintu. Entah berapa lama ia tertidur, hingga tiba-tiba Tejo merasakan kakinya terasa dingin. Tejo pun terbangun. Masih antara sadar dan tidak, Tejo merasakan ada yang memegang kakinya. Sebuah tangan dingin Tejo tersentak dan langsung menarik kakinya. Kemudian langsung duduk. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, lalu menajamkan pandangan memperhatikan kakinya. Tetapi Tejo tidak melihat siapapun. Akhirnya ia kembali rebahan dan hanya menggeser kaki lalu ditekuknya. Ia merubah cara tidurnya menjadi sedikit melungker. Kembali Tejo kembali merem. Tapi tidak lama kemudian terasa dingin, sama seperti tadi, seolah ada tangan dingin yang sedang meraba kakinya. Yang berbeda adalah kali ini Tejo merasakan jempol kiri dibuat mainan, lalu pindah ke pergelangan mata kaki, lalu naik ke betis. Saat itu hawa dingin semakin mendera, hingga membuat Tejo langsung duduk. Matanya juga langsung terbuka lebar, tapi nggak ada siapa-siapa. Tejo kembali merebahkan tubuhnya lalu menggeser kakinya semakin meringkuk, lalu kembali memejamkan mata. Tidak berapa lama betisnya kembali terasa dingin. Kali ini Tejo sengaja tidak memperdulikannya. Ia semakin menekuk kakinya rapat ke tubuhnya, matanya semakin terpejam rapat. Agak lama ia merasa hawa dingin di betisnya. Walau pakai jeans, masih saja tembus dingin, bahkan seolah tembus ke tulang sungsum. Entah berapa lama Tejo merasakan betisnya dipermainkan dengan cara seperti dipijit-pijit. Tejo tetap diam, malah seperti menikmati tekanan di betisnya. Mungkin sekitaran 5 menitan, Tejo diam tanpa gerak. Dan sontak saja ia langsung bangkit menatap ke arah bagian kaki. Begitu tatapannya tertuju pada kakinya, Tejo langsung membeku. Tepat di depan wajahnya terpampang kepala dengan rambut terurai ke lantai. Jaraknya dari wajah tidak ada 5 cm. Mata Tejo hanya bisa kedap-kedip sambil menahan nafas. Matanya sesekali melirik memindai sosok yang ada di hadapannya. Terlihat kedua bahu dan tangan sosok tersebut terpeluntir menghadap ke bawah. Telapak tangannya menapak di lantai. Tejo menelan ludah sambil berdeham. Ngapain sih mbak, nakut-nakutin? Ucap Tejo sambil berangsur mundur, lalu berdiri sambil membantu sosok itu untuk berdiri dengan memegangi kedua bahunya. Lalu sosok itu mengibaskan tangannya mengelap gaunnya yang kumuh tanpa berucap sepatah kata pun. Ayo masuk mbak. Ih, dingin banget mbak tanganmu. Habis nyuci ya mbak? Tanya Tejo sambil menariknya masuk ke dalam kamar kontrakan. Habis nyuci. Mana perut lapar. Kamu punya makanan apa? Tanya mbaknya. Lah maaf mbak, aku baru masuk malam ini, jadi hanya bawa tas sama sarung. Itu tok, jawab Tejo. Pinjam sarungmu, pinta mbaknya. Segeralah Tejo mencarinya di dalam tasnya, tapi ternyata nggak kebawa. Mungkin tertinggal di tempat kerja. Waduh mbak, maaf, malah ketinggalan. Ini aja aku lepasin hording yuk, jawab Tejo kemudian. Aku mau samain kusen gitu, bentaknya sembari berjalan ke arah pintu dan jedar. Daun pintu dihentakkan dengan kencang lalu menutup rapat. Tejo hanya tersenyum. Ia kira sosok itu akan keluar, tapi dugaannya meleset.
Tiba-tiba pintu berubah menjadi tembok dan dalam sekejap mata lalu berubah menjadi sebuah lubang pintu. Kemudian sosok wanita itu masuk ke dalam lubang pintu. Setelah pintu ditutup, ternyata di balik pintu tadi masih ada sebuah pintu yang awalnya hanya bayangan hitam, lalu berubah menjadi nyata, kemudian menghilang. Setelah sosok itu masuk ke dalam pintu tersebut, tiba-tiba pintu menghilang. Tidak terlihat lagi ada pintu. Tejo yang masih melongo dengan tatapan ngeri tiba-tiba kembali tercekat. Sebuah tangan menyembul keluar lalu melambai. Krak! Suara pintu diseret ditarik paksa sampai bersuara. Tejo masih bengong dan ketika sadar, pintu itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya tembok yang Tejo lihat. Akhirnya ia mendekat lalu meraba tembok itu, berusaha meyakinkan diri apakah benar di tembok itu ada pintu atau hanya sebuah tembok. Tembok itu sampai dielus-elus oleh Tejo. Lalu tembok itu ia teliti detail lalu sekeliling ia cari. Ia ketokin setiap sudut tembok kamar kontrakannya. Barangkali ada yang mencurigakan. Siapa tahu ada tombol tersembunyi seperti di film-film. Ternyata tidak ada. Tejo tidak menemukan apa-apa. Setelah lelah mencari, akhirnya ia putuskan untuk kembali tertidur. Kali ini ia meringkuk di sebelah lemari. Ia tutupi mukanya dengan tudung saji makanan yang ada di samping lemari karena namuknya nggak nahan banget keroyokan. Pagi menjelang, Tejo langsung mandi dan setelahnya ia ke warung. Nggak peduli belum buka, ia tongkrongin sampai buka. Ia bertanya ke ibu warung jalan pintas menuju ke tempat kerja. Ternyata tidak ada jalan pintas. Ia tetap harus lewat jalan semula, jalan setapak yang ia lewati semalam bersama Pak Dan. Entah mengapa Tejo selalu merinding saat melewati jalan setapak tersebut. Sore pertama setelah pulang kerja. Sampai di kontrakan, biasa banyak orang berkumpul di depan kontrakan masing-masing. Momen seperti itu Tejo gunakan untuk berkenalan dengan tetangga baru. Kontrakan pertama dihuni keluarga Bang Yulianto dengan istrinya Punita dan anak perempuannya Manda. Kontrakan kedua dihuni Mbak Bianca. Mbak Bianca sendirian, kerjanya buruh pabrik. Kontrakan ketiga Mbak Ayu, dan dia tinggal di kontrakan itu bersama anak perempuannya. Masih kecil, baru berusia 7 tahunan, bernama Enggar. Sedang Mbak Ayu sendiri sudah tua, bahkan sudah sepuh banget. Sudah pikun dan pemarah. Kontrakan keempat Mas Doli dan Dahlan yang sama-sama berprofesi sebagai petugas kebersihan. Sedang kontrakan terakhir yaitu kontrakan kelima dihuni oleh Mbak Rihana. Dia sendirian dan entah kerjanya apa. Dia pulangnya malam, larut, kadang hampir pagi. Kontrakan keenam Cakentir Sutejo. Kerjaannya kuli bangunan. Kalau siang, kalau malam nyambi ceramah di masjid. Kadang juga dapat sampingan menggantikan marbot masjid. Sore itu lengkap para penghuni kontrakan sedang santuy di teras. Sore itu pas malam minggu, jadi semua berkumpul. Terlihat sangat akrab seperti keluarga yang sedang berkumpul. Zaman itu belum ada HP canggih, jadi orang-orang masih punya waktu untuk satu sama lain. Kadang ini yang membuat hati teriris, rasanya ingin balik saja ke masa lalu. Hatiku juga sangat iri dengan diriku yang dulu. Saat ini jarang terlihat lagi keakraban seperti itu, karena ya gitulah, saat ini pemandangan itu menjadi hal langka. Setelah ngobrol perkenalan, Tejo segera minta izin untuk masuk duluan. Tanpa mengucapkan salam, ia membuka pintu dan aroma wangi tiba-tiba menyeruak menusuk hidungnya. Entah bau wangi dari mana, yang jelas itu bukan parfum milik Tejo karena ia tidak memakai parfum. Ia cuma pakai pengharum baju biasa. Ragu-ragu ia bergegas menutup pintu, lantas membuka baju dan rebahan sebentar, melepas lelah dengan posisi rebahan di tikar. Gak ada kasur empuk atau kasur lantai, hanya tikar bersama dua bantal yang sudah terlihat kusam saking lamanya. Tapi Tejo tidak peduli, aku hanya memikirkan sesuatu. Memikirkan kejadian malam itu dan tiba-tiba suara orang mandi. Mata Tejo ketap-ketip, bulu kuduknya mulai merinding. Siapa yang sedang mandi? Ucapnya lirih sambil mengintip kamar mandi yang berada di ujung pojok ruangan dan terdengar lagi. Tejo berusaha menajamkan pandangan, tapi belum lagi ia bisa melihat apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Tiba-tiba,
Suara senandung hanya melodi, menirukan nada petikan gitar melodi. Tejo langsung menegakkan punggung berdiri, lalu berbalik pelan kemudian jinjit-jinjit sambil berjalan meninggalkan kamar mandi. Sampai di depan pintu kamar, ia berhenti. Untuk sesaat ia membeku. Rupanya rasa penasarannya yang tinggi membuatnya berbalik seraya kembali mendekat kembali ke pintu kamar mandi. Ia mendekatkan telinganya ke daun pintu kamar mandi. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi si dia, aku rela berkorban. Maju, ayo terus maju. Asem, malah jatuh aku. Senandungnya seseorang dari dalam kamar mandi dengan suara lirih. Seorang wanita yang diakhiri dengan umpatan yang mengatakan BH-nya jatuh. Begitu Tejo mendengar suara itu, tidak lagi bersenandung dengan cepat, ia buka pintu dengan sedikit mendobrak. Brak! Seketika Tejo melongo. Seorang wanita sedang dalam posisi seperti sedang ruku mengambil sesuatu. Dan dia hanya terdiam tanpa bergerak. Posisi wajahnya mengarah kepada Tejo. Tangannya menjulur ke lantai mengambil sesuatu. Sesaat kemudian tiba-tiba dia berlari menerobos di samping Tejo keluar dari kamar mandi. Tejo pun bergegas mengikutinya dan tepat di pintu depan ia berhenti sejenak. Tiba-tiba pintu depan berubah menjadi tembok tidak berpintu. Sesaat kemudian sebuah pintu muncul tiba-tiba sudah terbuka dan sosok itu masuk, kemudian pintu tertutup lalu hilang menjadi tembok lagi. Tejo yang penasaran lalu kembali mendekati tembok itu. Dirabanya, tapi itu tembok asli tanpa ada celah atau retakan. Benar-benar tembok asli. Demit, ucapnya lirih seolah bertanya kepada diri sendiri. Lalu ia mundur pelan-pelan dan brak. Tejo tersandung sesuatu dan terhempas jatuh ke lantai. Alhamdulillah, hanya kepalaku terkantuk oleh sesuatu yang empuk, agak keras. Batin Tejo bersyukur. Jika tidak, kepalanya pasti membentur lantai dan entah apa yang akan terjadi. Kalau langsung ke lantai pasti bocor, minimal gegar otak atau bisa koma. Batin Tejo ngeri. Seketika ia berusaha bangkit dan menoleh ke arah sesuatu yang menyangga tubuhnya tadi, yang sedang tergeletak di lantai. Yang jadi landasan saat ia jatuh ternyata sosok pocong yang terbujur tengkurap. Muka menghadap lantai, ternyata posisi saat ia mendarat tadi tepat di bokong pocong tersebut. Dan yang mengenai kakinya yang membuatnya terjengkang tadi adalah sebuah pegangan keranda dari bambu. Geleng-geleng kepala ia dibuatnya. Dasar demit, di dalam kontrakan ada keranda sama pocong. Keranda tepat melintang menghadang pintu. Tejo terpaku, tidak bisa kemana-mana karena dihadang keranda di belakang pocong. Bayangan mata Tejo menangkap sesuatu yang bergerak. Ia kembali menoleh ke arah pocong dan posisi pocong sudah berjongkok. Pocong itu sedang menatapnya. Keduanya saling beradu pandang dengan jarak hanya beberapa puluh sentimeter. Di saat yang genting itulah Tejo ingat nasihat ayahnya. Nang, ora ono wong anti mati di pangan demit. Kemudian refleks bibir Tejo berucap kepada pocong itu. Hiduplah sesuai dengan kepastian dan gaya hidupmu. Tidak semua orang bisa kau takuti. Tidak semua orang percaya dengan adanya kalian. Maka pergilah agar aku tidak dituding oleh orang lain. Kalau aku gila, cepat sana pergi sebelum aku berbuat sesuatu yang bisa membuatmu malu. Aku belum mau mati, bawa saja keradamu pulang. Ucap Tejo memaki, lalu mengusir pocong tersebut. Namun dasar pocong deblek, sudah dimaki dan diusir malah senyum-senyum. Geleng-geleng kayak sedang ngudang bayi. Tak tak tak. Tejo dikagetkan oleh suara pintu diketuk. Tejo terpaku untuk sesaat. Pintu kosan yang dicarinya sudah kembali muncul. Bergegas ia membuka pintu. Mas Tejo, ngopi bareng sini lo. Suara wanita bersamaan dengan terbukanya pintu. Terlihat Mbak Riana berdiri di depan pintu sambil mengangkat sebuah cangkir. Seketika pemandangan yang tadi memenuhi ruangan kamarnya lenyap. Pocong dan keranda hilang entah kemana. Belum mandi loh mbak, jawab Tejo. Loh, dari tadi belum mandi. Wes jam 09.00 iki lho. Cepet mandi tak tunggu di depan, jawab Mbak Riana hendak kembali menutup pintu. Mbak, jangan ditutup pintunya, teriak Tejo. Mbak Riana menoleh sambil melepaskan pegangan di gagang pintu. Aku berdiri dan seolah gak percaya. Brengsek,
Kok bisa ya? Habis maghrib masuk kamar, aku melihat Demit mandi, pocong dan keranda. Terus hanya beberapa waktu saja. Lah, wis jam 09.00. Taijo mengumpat lirik ngedumel seolah mengomelin diri sendiri sambil bergerak mencari handuk dan masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi Taijo masih terbayang sesuatu. Demitnya tadi nungging di sini. Kalau setan opo iki? Taijo masih ngedumel gak jelas di dalam hati sambil terus mengguyur kepala dengan air. Kemudian terdengar suara ketukan di pintu kamar mandi. Tek tek tek. Ketukan berirama pelan, temponya juga pelan. Taijo diam sejenak menajamkan pendengaran, berusaha meyakinkan diri bahwa memang ada yang sedang mengetuk pintu kamar mandi. Buruan! Suara lirih dari luar kamar mandi tiba-tiba kembali terdengar ketukan agak keras. Tak tak tak. Mie ayam 1. Sahut Taijo dan bergegas menyudahi mandi. Takut didobrak dan kejadian yang sama ketika Taijo dobrak Demit tadi. Asem, malah sarung ketinggalan. Ucap Taijo mencari sesuatu dan hanya ada sebuah kaos oblong yang tergantung di situ. Terpaksa ia handukan pakai kaos. Kok bisa ya? Perasaan tadi aku sudah bawa handuk. Batin Taijo bingung. Begitu ia membuka pintu seketika, ia hentikan gerakan. Tercekat. Di depan pintu kamar mandi berdiri wanita bergaun putih lusuh. Sebentar, aku keluar dulu, ucap Taijo sambil mencari celah dan lewat di pinggirnya. Ternyata banyak wanita-wanita yang sudah antri di depan kamar mandi. Ada 5 sosok wanita bergaun sama, putih lusuh, dengan rambut terurai ke samping, awut-awutan, dan semuanya diam. Habis mandi, nanti ngaji, Taijo berucap sembali berlalu. Para Demit hanya terdiam dan entah apa yang dilakukannya, hanya sekedar mengganggu menakuti atau memang ingin mandi benar-benar mandi untuk membersihkan diri supaya menjadi terlihat menarik. Taijo segera keluar dengan kemulan sarung. Ya, mandi lama banget, dari maghrib sampai jam 9, lebih 10 menit. Ucap Bang Yulianto yang duduk santuy sambil senderan tiang penyangga teras rumah. Iya bang, ketiduran aku bang, jawab Taijo dengan santuy. Entah mengapa Taijo tidak ingin menceritakan kejadian yang dialaminya. Mungkin takut orang tidak percaya, lalu menganggapnya mengada-ngada. Segelas kopi disuguhkan di depan Taijo yang duduk bersila di teras. Di sana ada Mbak Riana, Mbak Bianca sambil menjahit BH yang talinya hampir putus. Mbak, laku tang wis pedot ngono lho. Ngopo rak dibuang ae? Buang saja wis, celetuk Mbak Riana. Piye Tuhan, ini BH bukan masalah mau putusnya, tapi nyaman kalau dipakai, makanya aku jahit lagi. Eman-eman dibuang. Tiba-tiba Mbak Ayu keluar dengan wajah panik. Mas Yuli, tolong, ibu tiba-tiba kejang, panggil Mbak Ayu panik. Langsung saja Bang Yuli bergegas masuk. Mbak Riana dan Mbak Bianca juga berdiri. Kemudian Taijo mengikuti berdiri. Taijo tampak mengerutkan dahi. Apakah ibunya memang sudah lama sakit apa baru saja? Batin Taijo. Semua panik dan masuk untuk mengecek keadaan. Taijo akhirnya menguntit di belakang orang-orang. Kupikir Mbak Ayu cuma tinggal sama anaknya. Terlihat Bang Yuli sigap sedang menangani ibunya Mbak Ayu. Begitu hendak dipegang yang tadinya ibu hanya terdiam sambil melotot dan menggeram, merapatkan kedua rahangnya. Tiba-tiba ibu itu tengkurap dan kedua tangannya mencengkram kasur, sambil terus menggeram, mengeluarkan suara geraman. Suaranya makin keras dan membuat Bang Yuli sedikit mundur. Semua orang ikut mundur agak ngeri takut. Mas Taijo, gimana ini? Ucap Bang Yuli ketakutan. Enggak tahu bang, jawab Taijo bingung tidak tahu mesti berbuat apa. Semua orang menatap Taijo, tidak urung Taijo mendekat. Aku Kodame Ayu. Suara ibunya membesar dengan keras, membuat orang yang ada di situ bergidik ngeri. Mas Doli, Mas Dahlan, sapa Mbak Ayu dengan nada lembut. Semua orang menoleh ke belakang, terlihat Mas Doli dan Dahlan masih dengan seragam oranye bablasan kayak mekanik. Mereka baru pulang dari bertugas. Ada apa ini? Tanya Doli. Ibunya Mbak Ayu kesurupan mas, jawab Mbak Bianca. Walah, gangguan demit lagi. Kenapa masih bisa bobol? Ayo Dol, kita ritual lagi. Kita tutup pintu goibnya.
ajak Mas Dahlan. Seketika dua sahabat itu keluar kamar. Tejo, Bang Yuli, Mbak Bianca, Mbak Riana dan Mbak Ayu masih tetap di dalam kontrakan Mbak Ayu. Segala hal mereka praktekkan di situ. Sesuatu yang Bang Yuli kuasai, mulai dari membaca surat-surat pendek, lalu ayat kursi dan lainnya. Tapi tetap saja sang ibu tidak bergeming. Justru ibu dari Mbak Ayu merangkak dengan tangan, bukan dengan dada, melainkan merentangkan kaki kiri lebar, seperti sedang kayang. Logika saja kalau merangkak model gitu, jelas dengan kekuatan yang besar, sebab membutuhkan tenaga yang besar juga. Kalau mengingat usia ibunya jelas wes rak mungkin. Semua orang membaca-baca dan tepat di depanku dan Bang Yuli, Ibu Ayu berkata, "Aku kodame Ayu." "Apa ki? Kodam kok ngaku-ngaku kodam?" Jawabku sembari bergeser memberi jalan kepada ibunya Ayu, entah mau merangkak kemana. "Semuanya, lebih kencang lagi baca-bacaannya," perintah Bang Yuli. Suara ngajinya semakin ramai dan kencang. Istri dan anak Bang Yuli pun merangsek ikut berdoa di dalam. Anehnya, aku tidak merasakan merinding atau apapun. Itu aku hanya merasakan biasa-biasa saja. Pak Dan serta ibu warung juga datang, walau di teras. Mereka juga membantu baca-baca dari luar, sampai entah ide dari siapa. Seseorang memanggil sesepuh dari area tempat kos mereka. Akhirnya sesepuh datang. Mungkin orang sekitar kontrakan atau Pak Dan yang ngundang sesepuh itu langsung berdiri di sela-sela di antara orang-orang yang sedang melantunkan ayat-ayat suci. "Ini bukan wilayahmu, pergilah," teriak ibunya Mbak Ayu dengan suara sangar dan seram. "Oke, baiklah. Siapa kamu dan apa maumu?" tanya sesepuh sambil manggut-manggut. Orang-orang masih melantunkan doa-doa. "Aku penguasa di sini. Pergilah. Ini bukan tempatmu. Pergi atau aku akan mencabut imanmu," teriak ibu Mbak Ayu lagi dengan kasar dan mata melotot. "Ya, aku pergi. Tolong jangan ganggu penghuni kontrakan di sini," tegas sesepuh itu lalu pergi. "Tapi piye to iki? Kok orang usaha ke opo-opo blas ki? Piye malah pergi begitu saja?" Batin Tejo bingung. Bukannya sembuh atau sadar, si ibu malah ngamuk membentak, lalu menunjuk-nunjuk orang-orang satu persatu. "Kau Riana, cukup kau berzina. Rezeki yang kau terima tidaklah bagus. Kau Bianca, kau terlalu lugu untuk hidup di dunia ini. Kalian harus mati untuk merubah takdir orang lain," ucap ibu Mbak Ayu semakin meracau. Semua dia membisu. Sepi seketika, hening membeku. Semua orang seolah tercekat. "Maaf semuanya, tolong tinggalkan aku dan ibu dari Mbak Ayu juga Mbak Ayu. Wes, terima beres penting waras," ucap Tejo tiba-tiba. Tanpa diperintah dua kali semua orang keluar, lalu pintu pun Tejo tutup. Tejo, Mbak Ayu dan ibu Mbak Ayu, mereka bertiga tetap di dalam. Kemudian Mbak Ayu aku panggil agar mendekat, merapat ke samping Tejo. Kita bertiga saling dekat. "Mbak Ayu, ada masalah apa dengan ibu?" "Ibu minta apa?" tanya Tejo. Mbak Ayu diam seketika dan ibu juga diam. "Aku nunggak kontrakan 2 bulan mas. Ibu minta dibelikan ayam goreng," ucap Mbak Ayu. Seketika Tejo langsung menyela jawaban Mbak Ayu. "Stop, op, jangan diteruskan Mbak," jawab Tejo sembari memukul lantai keramik 2 kali dengan kuat. "Ya Allah, ini cobaan apa?" ucap Tejo sembari meneteskan air mata. Seketika Mbak Ayu menangis, disusul ibunya juga menangis. Rupanya ibunya Mbak Ayu langsung tersadar sesaat setelah Tejo menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai. "Maafkan ibu nak, maaf," ucap ibu sadar dengan kenyataan bahwa memang Mbak Ayu bebannya terlalu berat. Mbak Ayu hanya pekerja salon yang harus mencukupi kebutuhannya bersama anak dan ibunya. Aku berdiri dan melihat sekeliling. Dapur terlihat rapi dan tidak ada apa-apa. Pendaringan kosong dan perabot bersih semua. Piring dan gelas bersih airnya. Tidak ada aktivitas masak-memasak, hanya ada galon air. Tejo akhirnya pergi ke kamar mandi untuk cuci muka agar tidak ketahuan kalau habis menangis. Tiba-tiba Mbak Ayu sudah di belakangnya sambil berkata, "Jangan beritahu yang lain mas," ucap Mbak Ayu. "Jangan khawatir Mbak, aku tahu apa yang kau rasakan." Sesaat setelah Tejo menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba asap hitam bergulung-gulung
lalu membentuk sesosok hitam, kemudian menyerang Tejo. Keduanya akhirnya terlibat perkelahian. Tanpa diperintah, Ayu menyeret ibunya keluar kamar. Perkelahian terus berlangsung hingga keduanya tiba-tiba berhenti sambil bernapas terengah-engah. Aku tahu kau sudah capek. Ayo, menyerah saja. Lek ora apa njalo tak tumpai kaya si pocong, ucap Tejo mengancam. Hah, apa kamu pernah sama pocong? Jawab sosok hitam itu. Pernah berkali-kali. Pocong mana yang gak kenal aku? Kalau yang cantik tak rayu, tak telanjangi, tak tidurkan, tak tonton terlebih dahulu, baru tak jawab Tejo menjelaskan. Bajingan kamu ya. Sosok hitam makin risau. Jelas, aku banyak bajingan. Aku ketua bajingan di alammu. Semua yang masuk ke alammu dengan cara memaksa itu adalah anak buahku. Piye kowe, pengen merasakan? Tejo menantang sosok hitam itu. Sosok hitam itu nyalinya ciut, gelisah, lalu berjalan mondar-mandir. Ya wes, sudah, aku pulang, ucap sosok hitam dan hendak berlalu. Bentar, Op. Aku mau bertanya, kenapa kontrakan sebelah kok banyak banget gangguannya? Tanya Tejo kemudian. Ampun, aku gak berani memberitahumu. Aku takut nanti dimusuhi para saudaraku. Gegas sosok itu berlalu. Eleh, main perempuan berani, masa memberitahu kejujuran kok gak berani? Sumpah, semua ada di tiang dan tanah ini, jawab si sosok itu lalu menghilang. Asem malah pergi, gerutu Tejo. Belum juga Tejo bernapas lega, tiba-tiba terdengar kegaduhan di luar kamar kos Mbak Ayu. Tejo dan Mbak Ayu segera bergegas keluar. Ternyata Mbak Riana terkulai pingsan. Orang-orang sedang berusaha menyadarkannya. Mbak, gak apa-apa Mbak Riana. Mereka memanggil-manggil nama Mbak Riana agar terbangun, tapi badannya lemas tidak berdaya. Lalu mereka bahu-membahu mengangkat tubuh Riana dan dibawa masuk ke kamar kosannya. Saat Riana hendak dibaringkan di tempat tidur, Tejo malah meminta untuk langsung membawa tubuh Riana masuk ke kamar mandi. Bagai kerbau yang dicocok hidungnya, orang-orang menuruti perintah Tejo. Kemudian Tejo mendudukkan Riana di lantai, lalu Tejo mulai menyiram tubuhnya dengan air dari bak di kamar mandi sambil membaca mantra. Orang-orang tercengang menyaksikan kelakuan Tejo, tapi mereka cuma melongo diam bercampur ngeri. Mantra yang dibaca Tejo sesungguhnya adalah mantra untuk penghilang aura-aura negatif yang tertinggal di tubuh Mbak Riana. Beberapa saat kemudian Mbak Riana geragapan terbangun dan langsung mencak-mencak, memaki-maki Tejo. Orang-orang sempat membeku untuk sesaat, tapi kemudian mereka tertawa ngakak saat melihat Tejo senyum-senyum sambil mengerlingkan mata ke orang-orang. Sesaat kemudian Tejo memberi isyarat kepada orang-orang untuk meninggalkannya. Tejo pun juga ikut meninggalkannya. Sebelum pergi Tejo berucap, "Mandi yang bersih, bau gendruwo," ucap Tejo sambil mengerling nakal. Lalu meminta tolong kepada Mbak Ayu untuk mengambilkan handuk serta baju ganti untuk Mbak Riana. Setelah Mbak Riana rapi, akhirnya Mbak Riana diajak ngobrol oleh Tejo. "Karena ini rahasia, aku ingin mengobrol berdua saja dengan Mas Tejo." Orang-orang saling pandang, tidak ada yang berkomentar apapun maupun beranjak dari tempatnya. "Aku gak mau rahasia aku tersebar dan jadi bahan gosip," lanjut Mbak Riana. Tejo yang tadinya diam saja kemudian memberi isyarat kepada orang-orang untuk meninggalkan kamar kos milik Mbak Riana. Tejo yang tadinya diam saja kemudian memberi isyarat kepada orang-orang untuk meninggalkan kamar kos milik Mbak Riana. Mereka pun hanya bisa menurut dan kembali ke kamar kos masing-masing. Toh intinya, Riana sudah tampak baik-baik saja, Mbak Ayu dan ibunya juga. Mereka pun beristirahat di kamar masing-masing melepas lelah. Setelah orang-orang pergi, Mbak Riana menutup pintu lalu menguncinya. Seolah benar bahwa Mbak Riana tidak mau obrolannya didengar orang-orang. Akhirnya keduanya mengobrol dengan berbisik-bisik. Dari obrolan itu dugaan Tejo terbukti. Mbak Riana memang punya hubungan khusus dengan sosok yang menyusupi ibunya Mbak Ayu. Sosok itu adalah sosok gendruwo. Mereka adalah sepasang kekasih selayaknya manusia, dan hubungan itu tentu saja sudah seperti suami istri. Hampir tiap hari sosok itu datang minta jatah dan Mbak Riana tidak kuasa menolak. Orang yang habis bersetubuh dengan makhluk-makhluk seperti gendruwo itu harus dibersihkan seketika, karena itu akan mengganggu kehidupan dari Mbak Riana. Entah bagaimana ceritanya Mbak Riana bisa kencan sama gendruwo.
karena dia hanya bungkam dan terus menangis saat ditanya hal ini oleh Tejo. Satu lagi, kebanyakan orang yang telah diperkaos oleh demit gitu biasanya akan selalu sial dan banyak masalah. Kalau masih sendiri, biasanya akan mengalami masalah dalam hal asmara atau jodoh, karena sosok-sosok seperti itu nggak suka kalau wanitanya dikenal apalagi menikah dengan orang lain. Mereka bisa cemburu, bisa nekat, dan bisa dendam. Dia pasti akan kembali dengan teman-temannya, ucap Mbak Riana ketakutan. Jalan satu-satunya, ya tak pangan kue mbak, biar dia marah dan pergi, tidak mau lagi kembali ke sini atau tidak mau lagi denganmu. Terserah kamu mas, aku manut, pasrah saja bagaimana baiknya, jawab Mbak Riana malu-malu. Namanya lelaki normal lo, saedan edane wong waras, ngadepin ngono, panggak ngadeg OTW. Rak mundur ibarate. Singkat cerita, karena ini sudah terlalu panjang, entah ilmu dari mana Tejo dapat bahwa jika ingin mengusir kekasih Mbak Riana yang gendruwo, maka Mbak Riana harus bersetubuh dengan seorang laki-laki. Mbak Riana yang ternyata sudah kesengsem sama Tejo dari pandangan pertama, malah kesenangan dengan usulan Tejo. Dasar Mbak Riana, wong sama gendruwo saja dia mau, apalagi sama Tejo. Selain itu, daripada nyawa semua orang terancam, tanpa pikir panjang mereka berdua memutuskan untuk bersetubuh. Tepat di saat mereka sedang merajut kitab Kama Sutra, suara lengkingan dan benda-benda berjatuhan mosak masih kocar-kacir. Semua berjatuhan, tapi Tejo dan Mbak Riana nggak peduli. Ia tahu itu ulah dari sosok gendruwo, pacar Mbak Riana yang merasa cemburu. Begitulah seperti dugaan Tejo. Begitu Tejo selesai menuntaskan hasratnya, kegaduhan itu menghilang. Begitu kegaduhan itu menghilang, semua aman. Maknanya, gendruwo pacarnya Mbak Riana telah pergi dan tidak akan kembali. Tejo bangkit memunguti bajunya lalu memakainya. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan Mbak Riana yang tampak kelelahan. Tugasku tinggal membereskan kamar kosan milikku sendiri, batinnya sambil meloyor pergi. Malam itu Tejo langsung operasi sebagai bajingan kelas teri. Ia meminta jatah kepada warung Lamongan dan tentu saja direspon dengan penolakan oleh pemilik warung. Tapi Tejo mana mau peduli. Dia kan sedang lapar dan tidak punya uang untuk sekedar beli sebungkus nasi. Dan kebiasaan Tejo, jika mendapat penolakan ia akan meyakinkan pemilik warung. Ia gunakan jurus pamungkas. Aku lihat ada dua makhluk putih sedang tiduran di mejamu itu. Percaya atau tidak, ya monggo, ucap Tejo mengancam. Kebetulan apa memang sengaja? Duh, makhluk itu memang ada di situ. Tapi aku tidak menyangka juga, tidak tahu dia sekedar lewat atau memang diadakan di situ. Tapi masa bodoh, aku terpaksa melakukannya. Batin Tejo ngoceh tidak karuan. Tidak urung ia pulang membawa 4 ayam goreng dan nasi, juga teh hangat. Pulangnya pas jalan ada orang sedang duduk nyender di tiang baliho. Mas, minta uang, ucap suara sosok itu. Tejo geragapan mencari sesuatu di kantong celananya. Pas ia keluarkan cuma 5.000 rupiah. Kur 5.000 pak, ucap Tejo sambil memberikan uang di tangannya. 5.000 nggak bisa buat beli nasi, ucap sosok lelaki kumuh itu dengan nada agak menggerutu. Tejo yang masih di depannya mendengar jawaban kurang melegakan itu, langsung jongkok dan mengeluarkan 1 bungkus makanan, juga lauknya. Kalau ngomong itu yang bener, jangan asal minta, jawab Tejo sembari berlalu setelah memberikan nasi. Iya, terima kasih, balas suara lelaki dengan lembut. Sami-sami, jawab Tejo sembari menjauh pergi. Ia berjalan melewati perkampungan. Setelah itu mulai memasuki jalan setapak di samping parit. Ketika sampai di kontrakan terlihat sepi, hanya ada Mas Doli dan Dahlan di teras rokokan sambil mengobrol. Pintu kontrakan Mbak Ayu diketuk oleh Tejo dan keluarlah Mbak Ayu. Tanpa basa-basi ia sodorkan plastik yang dipegangnya dengan kedua tangan. Terlihat wajah Mbak Ayu berubah dari yang biasa cantik menjadi seraut wajah sedih. Kedua matanya berkaca-kaca di pelupuk mata, menahan air mata yang sebentar lagi akan jatuh. Sejenak kemudian sorot matanya berbinar sambil berucap, "Terima kasih," ucap Mbak Ayu kemudian menunduk. Tejo segera melepas pegangan di plastik dan kemudian pulang. Berjalan menunduk melewati samping Mas Doli dan Dahlan tanpa menyapa. Hanya mengangguk lalu masuk dan pintu ia tutup kembali.
Dengan air mata yang menetes perlahan, Tejo kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai yang tipis dan sedikit gatal. Tidak ada kipas, tidak ada TV, hanya bisa tiduran sambil berhayal. Lelah terlentang kemudian sedikit miring dan sesekali melihat ke arah pintu dan kemudian melirik ke bawah di bagian kamar mandi. Semua aman, masih seperti biasa. Tejo hanya berharap bisa cepat tidur dan segera bertemu pagi. Beberapa saat kemudian ketika mata sesekali mulai terpejam lalu melek lagi, terpejam lagi, agak lama beberapa detik, lalu melek lagi dan ketika terpejam dan melek yang ketiga kalinya, Tejo langsung berkata di dalam hati, "Jelas aku melihat seseorang wanita. Aku lihat bibirnya memerah, warna darah. Aku berkedip berkali-kali, berharap apa yang aku lihat menghilang atau berubah. Namun itu sia-sia. Berkali-kali aku berkedip masih sama. Deg-deg-dukser jantungku seolah hendak lari duluan." Ketika pandangannya yang semula melihat pintu kontrakan, kini ia lihat samar seraut wajah yang jelas tepat di depan wajahnya, hanya berbeda sentimeter. Wajah seorang wanita. Semua kejadian di alam semesta ini bisa menjadi guru buat memperbaiki kelakuanmu. Tanpa tulisan bisa dipelajari dengan renungan, tanpa aksara pun bisa dibaca. Suara wanita sangat merdu bercampur seram di telinga Tejo. Terlihat bibir wanita itu bergerak pelan, suara yang membuat Tejo merinding, gemetar, dan berkeringat dingin. Tejo masih melotot tidak percaya menatap wanita itu dengan seksama. Ternyata cantik juga wajahnya. Batinnya, entah wajah siapa. Kini Tejo mulai beringsut, kepalanya sedikit menjauh agar jelas melihat wajah wanita itu. Tanpa sadar kedua tangannya mendorong dada wanita itu menjauh beberapa senti. Cantik juga, ucap Tejo dalam hati. Dasar resu Tejo kentir ditakuti hantu bukannya lari, justru terpesona melihat kecantikan si hantu wanita. Wajah itu hampir berpaling karena didorong oleh Tejo. Ia sudah menghadap ke atas. Wajahmu hampir mirip bidadari dari neraka. Aku suka wajah setengah tua seperti itu. Terlihat mempesona bagiku. Biarkan aku memandangmu. Batin Tejo bimbang. Semula sosok demit wanita yang terlentang menghadap ke atas, persis di depan Tejo. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Tejo, hanya kepalanya sambil tersenyum dan kemudian kedap-kedip. Tejo yang posisi tidurnya miring jelas melihatnya. Brengsek, malah senyum. Batin Tejo gemeteran, merinding seluruh badan. Tiba-tiba masih dengan senyuman, wanita itu seolah ditarik ke belakang dengan cepat. Bus. Kemudian badannya berputar-putar. Pintu kamar kosan milik Tejo kemudian berubah menjadi tembok. Lalu perlahan muncul pintu yang mulanya hanya seperti bayangan hitam. Kemudian perlahan menjadi jelas, menjadi pintu yang terbuka. Tubuh perempuan itu tiba-tiba seolah tersedot ke dalam pintu tersebut, lalu masuk ke dalam pintu goib dan brak. Pintu tertutup rapat kembali, lalu pintu itu hilang tidak berbekas. Yang terpampang kini pintu kamar kosan milik Tejo. Brengsek. Umpat Tejo lalu bergegas membuka pintu setengah. Tidak terbuka secara penuh, hanya sebagian saja. Terlihat di luar Mas Doli dan Dahlan masih duduk di teras membelakangi Tejo karena ia di dalam sambil tiduran. Dan memang nyaman. Ada angin dari luar jadi posisi tidurnya melintang di belakang pintu dan kakinya tepat menyentuh tembok. Tepatnya, jejak tembok. Jadi dari lantai agak ke atas gitu. Baru juga Tejo sedikit bersantai tapi tiba-tiba brak brak brak. Tembok yang ia jejak tiba-tiba berubah menjadi sebuah pintu kayu dan sedang digedor, seperti didobrak pakai dua tangan sekaligus. Kencang banget suaranya sampai bergetar menggema ke dalam kontrakan. Brak brak brak. Sontak saja Tejo langsung berdiri dan menahan pintu agar tidak terbuka. Tejo menahannya dengan kedua tangannya sekuat tenaga hingga kakinya terdorong ke belakang, mencari sesuatu agar terus bisa menahan pintu. Tapi tidak urung tenaga Tejo kalah. Brak! Dobrakan terakhir membuatnya terpental ke belakang dan terhempas ke lantai. Tejo dengan menahan sakit di tubuhnya berusaha berdiri. Astagfirullah! Teriak Tejo kencang banget sembari melihat apa yang keluar dari pintu tersebut. Makhluk apa lagi ini? Ucap Tejo dengan nada menyerah, saking gak kuat menahan sakitnya di punggungnya yang terasa remuk. Mulut mengerang dengan tangan hendak menggapai pintu, tapi tiba-tiba sebuah kaki menginjak tangannya sampai ia menjerit.
Sebuah telapak kaki besar menginjak lengannya, kemudian krak. Sebuah telapak tangan besar mencengkram kepalanya. Kembali Tejo mengerang kesakitan. Bayangkan saja, tangan diinjak tapi kepala dijambak dengan posisi rambut sampai keangkat. Dan terjadilah tarik-menarik antara kepala dengan tangan. Betapa sakitnya. Di ketiak rasanya seolah mau putus. Tejo hanya bisa mengerang kesakitan tanpa bisa berbuat apa-apa. Blank, semua pikirannya hanya rasa sakit yang ia rasakan. Ketika pijakan di lengannya dilepaskan, maka terangkatlah tubuh ke atas sampai menghantam plafon. Tejo sudah tidak bisa melihat apa-apa, hanya hitam berbulu, dan ia yakin itu bukan genderuwo. Jadi yang ia lihat sebatas mentok di plafon, badan sebatas dada agak ke bawah, dan terlihat juga tangan besar berbulu, berkuku runcing, dan berlumur darah. Brengsek, makhluk apa itu? Batin Tejo bingung, karena ia belum pernah bertarung dengan sosok yang seperti itu. Jujur, penasaran aku dengan mukanya. Batin Tejo lagi. Dasar si Tejo dalam kondisi hampir mati lah kok masih mikirin penasaran. Saat itulah tiba-tiba tubuh Tejo dihantukan ke langit-langit kamar berkali-kali. Brak, brak. Suara tubuhnya dihempaskan plafon. Setan iki, apa mereka berdua tidak mendengar suara berisik sih? Ucap Tejo dalam hati. Yang ia maksud dengan mereka berdua adalah Mas Doli dan Mas Dahlan. Yang terlihat dari salah pintu yang terbuka, mereka berdua masih duduk membelakangi pintu kamar Tejo. Kalau yang diangkat tangan atau kaki bisa pinggang sakit, tapi kepala yang dijambak lalu dikibaskan menghantam plafon. Habis diangkat lalu dihempaskan ke lantai dengan keras. Lalu, des. Belum puas dengan semua yang dilakukan pada Tejo, makhluk itu lalu menendang Tejo sampai melesat mengenai tembok. Aku nyerah, ucap Tejo tiba-tiba dengan tangan kanan ia angkat. Dan tiba-tiba sosok serigala entah anjing entah musang berdiri di depannya dengan postur tubuh normal seperti manusia. Setelah diperhatikan ternyata benar. Serigala berbadan manusia. Rupanya kau asu berbulu, tegas Tejo dengan sedikit takut. Asu matamu, gak melek apa? Aku anjing peliharaan seseorang yang sakti mandraguna, penguasa alam dedemit. Aku bisa berada di sini karena salah satu pintuku dibawa ke sini. Ucap sosok mengerikan itu dengan penuh amarah. Ternyata pintu rumah kosan Tejo adalah pintu yang terbuat dari kayu yang dibawa dari salah satu hutan larangan yang memang dipercaya bisa menjadi pintu bagi penduduk alam gaib agar bisa masuk ke alam manusia. Matamu, sawangan, aku iki sopo? Ucap Tejo membalas. Zaman sekarang anjing lebih galak dari tuannya. Lanjut Tejo lagi. Lalu Tejo berteriak minta tolong sampai serak di dalam kamar yang sesak. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Namun tidak satupun dari mereka berdua yang ada di luar kamar ada yang mendengar, padahal pintu setengah dibuka. Tuan kesakitan ya. Sini, aku pijit sebentar biar Tuan tenang. Ucap anjing bertubuh manusia setelah menyadari siapa Tejo. Ternyata anjing itu adalah salah satu peliharaan milik Tejo dari alam gaib. Jadi seseorang yang dia sebut sebagai seseorang yang sakti mandraguna oleh si anjing tadi adalah Tejo. Gak perlu kamu pijitin aku baik-baik saja. Kamu pergi saja sana. Ingat, bilang sama mereka semua jangan pernah mengganggu tempat ini lagi. Tegas Tejo lalu menyuruh pergi sosok anjing berkepala manusia sambil mengarahkan tangan menolak ke arah sosok itu. Tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba teriakan dari luar kamar terdengar. Entah suara siapa. Terlihat Mas Doli dan Dahlan masih duduk santuy. Padahal sudah jelas ada teriakan minta tolong. Sosok anjing bertubuh manusia mundur selangkah demi selangkah dan akhirnya masuk ke dalam pintu yang tiba-tiba muncul dari tengah pintu kamar kosan milik Tejo. Yang mulanya hanya muncul samar-samar seperti bayangan hitam, kemudian perlahan tampak nyata. Lalu, brak! Pintu ditutup dengan keras. Begitu pintu gaib itu tertutup, pintu itu perlahan menghilang. Di saat yang bersamaan Mas Doli dan Dahlan seketika masuk ke kontrakan Tejo membawa peralatan ritual di nampan. Ayolah, kita segel pintu ini, ucap Mas Doli tanpa memperdulikan Tejo. Kamu kenapa, Jo? Tanya Dahlan. Gak apa-apa mas, cuma capek tadi kejedot pintu, jawab Tejo berbohong. Maaf ya Mas Jo ya, aku mengganggu di sini. Ada pintu makhluk gaibnya, tanya Mas Doli.
seolah berusaha meyakinkan Tejo. Dikiranya si Tejo orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tejo pun juga tetap pura-pura tidak tahu. Ia hanya mengangguk saja dan membiarkan keduanya duduk menghadap nampan yang berisi umbo rampi ritual. Entah apa yang mereka baca, entah mantra atau surat cinta, Tejo tampak tidak peduli. Setelah itu keduanya tampak membakar dupa. Harum khas dupa menyeruak memenuhi kamar pengap milik Tejo dan membuat mata Tejo perih. "Tolong!" Lagi-lagi terdengar suara lirih meminta tolong. Keduanya tidak menoleh seolah tidak mendengar teriakan minta tolong tersebut dan tetap husu menatap tembok di belakang pintu. "Tolong, tolong!" Suara minta tolong kembali terdengar. Suaranya mirip Mbak Riana. Tejo tampak berpikir sejenak lalu ia putuskan keluar dan benar saja. Ketika di luar ia mendengar suara minta tolong dan arahnya memang dari kamar Mbak Riana. Tejo segera berlari ke arah pintu kamar kosan milik Mbak Riana. Ketika ia berdiri di depan pintu kamar Mbak Riana, ia membeku untuk sesaat. Ketuk pintu atau tidak ya? Aku gak berani gegabah, takut kejadian yang enggak terjadi lagi. Namun tangan Tejo refleks menyentuh pintu dan krek, pintu terbuka sedikit. Tejo yang terdorong rasa penasaran yang tinggi lalu mendorong sedikit pintu itu sedikit hingga cukup untuk mengintip. Krek, pintu terbuka ternyata di dalam gelap. Hanya pantulan cahaya dari penerangan teras samar menyapu ruangan saat pintu terbuka. Tejo melihat Mbak Riana terbaring di atas kasur dengan posisi sedang terlentang setengah mengangkang, mengenakan baju tidur putih tanpa lengan. Hanya bertali dan beralasan sebatas paha atas terlihat sedikit menyingkap ke atas. Di antara gelap kamar yang samar tersapu cahaya lampu dari emperan rumah, Tejo melihat bayangan hitam sedang berdiri menatap Mbak Riana yang sedang mengangkang. Tejo menajamkan pandangan lalu dan suara pintu tertutup dengan sendirinya. "Brengsek!" umpat Tejo kaget. "Tolong aku mas, tolong!" ucap Mbak Riana dengan suara lemas. Jelas ia kecapean dan terus menggelengkan kepala di atas kasur. Pikiran Tejo langsung kemana-mana. "Wah, dan kue mau perkosa yo!" bentak Tejo sambil berjalan mendekati sosok hitam yang berdiri menikmati pemandangan indah. "Enak saja. Aku bayar, tadi perjanjiannya 1 jam kok. Ini masih kurang 3 menit, tegas sosok itu dengan lantang. Brengsek, 3 menit yang berharga, seletuk Tejo. "Mayan, nanti kalau mau nambahkan tinggal ngasih uang," ucap sosok itu. "Aku nggak mau nambah," Mbak Riana dengan nada lemah. "Aku mau, ini uangnya," bentak sosok hitam sembari melemparkan sejumlah uang ke arah Mbak Riana. Tejo hanya diam sebentar melihat percakapan dan perilaku keduanya. Sosok hitam itu berjalan mondar-mandir dan Mbak Riana masih dengan lemah tiduran. Tejo sudah tidak mau memperdulikan segala kekacauan di tempat itu. Ia segera berbalik lalu berjalan lurus ke kamar kosnya tanpa memperdulikan Mas Doli dan Dahlan yang masih sibuk dengan ritualnya. Tejo menjambar tasnya lalu keluar dari kamar kosnya, kemudian berjalan menjauh meninggalkan tempat itu. Melewati jalan setapak menuju perkampungan. Tejo terus berjalan hingga ia menemukan pos kampling. Di pos kampling itulah akhirnya Tejo beristirahat membaringkan tubuhnya. Karena rasa lelah yang teramat sangat, Tejo akhirnya tertidur. Ia terbangun keesokan harinya. Ia terbangun oleh sinar matahari. Kemudian Tejo bergegas meninggalkan pos kampling menuju tempat kerjanya. Begitulah kisah ini berakhir. Atas bantuan salah satu temannya di tempat kerja, hari itu Tejo mendapat kos-kosan tidak jauh dari tempat kerjanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.